Permisi, paket. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ada apa, Bu? Baik, jadi saya mau meminta kamu untuk membuat sebuah jurnal tentang sejarah komputer. Dan saya mau dalam jurnal itu terdapat 5 tokoh penting. Saya mau ada Charles Babbage, Alan Turing, lalu ada Lovelace, saya suka ada Lovelace, Steve Jobs, dan Bill Gates. Dan kamu harus menyelesaikan jurnal ini dalam waktu 2 hari. 2 hari, Bu? Iya. Apakah saya bisa meminta perpanjangan waktu? No. Saya nggak mau. Saya maunya kamu selesai dalam waktu 2 hari ini, titik namanya. Oke, Ellie. Sekarang kamu boleh keluar karena saya sih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak, Ellie. Ini informasi ngejelas banget sih. Gak lengkap semua. Coba telepon dulu deh. Halo? Halo, Nak. Serius deh, aku pusing banget sama kerjaan aku. Kamu bayangin aja ya, alasan kamu tuh nyebelin banget. Emang kamu dikasih tugas apa sih sama atasan aku? Kamu bayangin, aku disuruh nyari tahu sejarah komputer secara detail. Kamu cari aja informasi-informasinya di internet, kan banyak. Kurang jelas tahu, karena kayak Charles Babbage itu kayak kurang lengkap. Aku juga bingung sih, Li, ngasih sarannya gimana. Apa aku wawancara makam-makamnya aja ya? Kan mereka rata-rata udah meninggal. Ya udah, coba aja. Tapi kayaknya seru deh kalau misalkan ada mesin waktu gitu. Kamu bisa wawancara tokoh-tokohnya secara detail. Oh iya bener juga sih ide kamu. Tapi gimana ya? Gimana ya ada mesin waktu supaya aku pengen banget buat beli itu? Aku juga nggak tahu sih. Yaudah deh Nak, aku coba buat lanjutin dulu deh ini laporannya. Ya udah deh, Li, semangat ya. Ya makasih ya. Yaudah deh lanjutin dulu. Oh iya, tadi kan aku dapat pakai tari kakek. Jadi aku buka dulu. Ini apa ya? Coba deh kita. Dulu. Wow, jam. Wah, tumben banget nih kalian ngasih aku jam. Bagus juga. Kayaknya nih jam tangan kakek yang dulu deh. Kayaknya antik deh. Coba pakai dulu deh. Wah, ini kayaknya udah canggih banget nih. Pakai dapet dari mana ya jam kayak gini? Ini kenapa? Wah, ya, weh, apa ini? Sebentar, ini masih wawancara. Ayo kita mulai wawancaranya. Pak Charles? Iya, betul. Ayo kita mulai wawancaranya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, mengapa Anda dikenal sebagai Bapak Komputer? Karena kontribusi saya dalam membuat mesin komputasi mekanis. Hal itu menjadi dasar untuk komputer modern. Oke, baik Pak. Bisakah Anda jelaskan mengenai 2 mesin penting yang sudah Anda rancang? Yang pertama itu ada difference engine, yaitu pada tahun 1822 saya membuat mesin itu untuk membantu manusia supaya dalam menghitung tidak ada kesalahan saat menghitung secara manual. Hitungan itu berbentuk untuk tabel matematika. Lalu yang kedua ada analytical engine.
pada tahun 1837. Saya merancang itu seperti komputer yang pertama kali bisa diprogram supaya membantu memberikan fitur-fitur untuk penyimpanan data, arti matematika, serta peluang. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, bisakah Anda jelaskan mengenai implementasi ide-ide Anda terhadap mesin-mesin yang Anda rancang? Para ilmuwan pada tahun 1991 merancang difference engine itu dari ide saya. Jadi itu fakta untuk menjadi dasar membuat komputer modern. Baik, Pak, untuk wawancaranya telah selesai. Baik, saya pamit duluan karena masih ada urusan. Baik, Pak. Terima kasih. Sebenarnya aku masih bingung sih sama semua ini. Kok aku bisa ya di masa ini? Tapi gak apa-apa deh, aku harus bisa menjalankan semua misi ini. Tapi jangan-jangan karena jam ini. Baik Eli, silakan dimulai wawancaranya. Saya ingin bagi waktu sebentar. Maaf, apakah ini dengan ada Lovelace? No, nggak ada. Bercanda. Baik. Oke, saya akan mulai untuk pertanyaan pertama. Mengapa ibu Anda sangat mendorong Anda dalam memahami dan mendalami sains dan matematika? Karena ia tidak ingin kalau saya mengikuti jejak ayah saya di bidang seni dan sastra. Ibu saya juga percaya bahwa pendidikan matematika dan sains akan membantu saya mengembangkan pikiran yang logis dan rasional. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki visi terkait perkembangan komputer di masa depan? Of course, saya yakin bahwa komputer dapat digunakan lebih dari sekedar perhitungan matematika. Saya juga memiliki gambaran bahwa komputer dapat digunakan untuk menciptakan musik, seni, dan berbagai hal kreatif lainnya. Saya juga menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait teknologi komputer jauh sebelum zamannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah kontribusi Anda terkait perkembangan komputer yang berhubungan dengan Charles Babbage yang dikenal sebagai Bapak Komputer? Tentu saja, saya memiliki hubungan dengan Charles Babbage, yaitu pengenalan mesin analytical engine yang dirancang oleh Charles Babbage untuk melakukan lebih dari sekedar perhitungan angka. Oleh karena itu, saya dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Oke, baik. Untuk pertanyaan sudah selesai. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Oke, hati-hati girl. Oke, yes girl. Apakah Anda Nona Eli? Iya, si Alan ini maksudnya Alan. Orang maksudnya bukan Alan. Baik. Oke. Baik, akan saya mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, Tuan Alan, apa yang membuat Anda tertarik pada matematika dan logika? Yang membuat saya tertarik yaitu bermula ketika saya kecil. Saat saya masih kecil, saya sudah sangat menyukai tentang pola dan juga teka-teki. Dan menurut saya matematika dan logika itu adalah sesuatu yang dapat saya gunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dan juga menurut saya bahwa semua hal yang ada di alam semesta ini dapat dipecahkan dengan bahasa matematika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Banyak yang mengenal Anda dengan mesin Turing. Bisakah Anda jelaskan apa itu dan mengapa itu sangat unik? Jadi mesin Turing merupakan konsep teoretis dari komputasi universal. Dan juga mesin Turing ini dapat melaksanakan algoritma apapun yang ditulis dalam bahasa matematika. Lalu mengapa ini penting? Mesin Turing merupakan dasar dari konsep komputer di masa depan nanti. Baik, untuk pertanyaan terakhir, selama Perang Dunia Kedua, Anda bekerja di Bletchley Park untuk memecahkan kode enigma. Bisakah Anda ceritakan pengalaman tersebut secara singkat? Bagi saya, bekerja di Bletchley Park merupakan pengalaman yang sangat menegangkan. Dan juga kami bekerja di bawah tekanan sangat besar pada waktu itu untuk memecahkan kode enigma agar kami dapat membantu rekan kami dalam perang.
Dan juga saya sangat bangga karena kami dapat berkontribusi untuk membantu sekutu kami dalam perang. Baik, wawancara hari ini telah selesai ya Tuan. Loh, ini Steve Jobs. Iya, Eli, silakan duduk. Mengapa Anda terkejut seperti itu? Baik, Eli, silakan dimulai pertanyaan. Baik Tuan, saya akan mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, Tuan Jobs, bagaimana Anda dengan Steve Wozniak pertama kali bertemu? Saya bertemu dengan Tuan Woz melalui teman saya sendiri. Kami berdua memiliki minat yang sama dalam bidang elektronik dan komputer. Tuan Woz sangat memiliki bakat dalam merancang perangkat keras. Sementara saya memiliki visi tentang bagaimana komputer digunakan oleh orang-orang biasa. Oke, baik Tuan. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua, apa peran Apple kedua dalam kesuksesan awal Apple? Apple II adalah produk revolusioner yang membawa komputer pribadi ke khalayak yang lebih luas. Komputer ini itu mudah digunakan, memiliki grafis yang tinggi, dan berwarna, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti aplikasi pengolah kata dan spreadsheet. Oh, baik. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Anda terkait tentang dampak Apple terhadap dunia teknologi? Saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai Apple sekarang. Apple telah membantu cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berkreasi. Apple juga menginspirasi generasi baru, pengembang, dan inovator. Dan yang terakhir, Apple juga terus mendorong batas-batas teknologi yang ada. Oke, baik Tuan. Untuk wawancara hari ini sudah selesai ya. Terima kasih. Pertemuan sama Bill Gates. Waduh, udah jam segini lagi, 30 menit lagi. Wah, aku harus buru-buru sih. Lupa. Let's go. Selamat pagi Tuan. Silakan duduk. Baik Tuan, kita akan memulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan bagaimana awal pertemuan Anda dengan Paul Allen untuk mendirikan Microsoft? Pada tahun 1975, saya dan Tuan Paul melihat potensi besar terhadap komputer pribadi. Kami berdua membaca artikel tentang Altair 8800 tentang komputer mikro pertama yang sukses secara komersial. Kami menyadari bahwa komputer ini memerlukan perangkat lunak dan kami ingin menyediakannya. Kami menghubungi pembuat Altair dan menawarkan pembuatan bahasa pemrograman BASIC dan mereka menyetujui. Baik Tuan, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat peran Microsoft dalam perkembangan teknologi di masa ini? Saya percaya bahwa Microsoft telah memainkan peran penting dalam proses pembuatan komputer agar dapat digunakan oleh semua orang. Microsoft telah mengembangkan sistem operasi Windows yang telah menjadi standar platform yang digunakan di berbagai komputer yang ada di dunia. Baik Tuan, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar Anda dalam mendirikan Microsoft tersebut? Salah satu tantangan terbesar Microsoft pada saat itu adalah meyakinkan orang-orang bahwa komputer pribadi akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya. Pada saat itu, komputer pribadi merupakan barang mewah dan hanya bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Microsoft telah bekerja keras untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa komputer pribadi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka. Oke, baik Tuan. Untuk wawancara hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Dan selamat pagi, terima kasih. Perkembangan komputer dimulai dengan Charles Babbage yang merancang analytical engine pada awal abad ke-19. Mesin ini dianggap sebagai konsep awal komputer modern karena mampu diprogram untuk melakukan berbagai perhitungan.
Bersama Babbage, Ada Lovelace menjadi sosok penting dalam sejarah komputer. Ia menulis algoritma pertama yang dirancang untuk dijalankan oleh mesin analitik, menjadikannya programmer pertama di dunia. Pada abad ke-20, Alan Turing membawa revolusi dengan konsep mesin Turing. Ia menjadi dasar teori komputasi modern. Ia juga berkontribusi besar dalam kriptografi selama Perang Dunia Kedua. Di era berikutnya, Bill Gates dan Steve Jobs. Gates mendirikan Microsoft yang menjadi sandar untuk PC. Sementara itu, Jobs melalui Apple memperkenalkan produk inovatif seperti Macintosh yang mempopulerkan antarmuka pengguna grafis. Sekian Bu presentasi saya pada hari ini. Nana, kita buka dong. Baik Bu. Baik Erik, kamu telah menyelesaikan tugas jurnal ini dengan sangat baik. Saya sangat bangga kamu bisa kamu ini. Kamu bagaimana kamu bisa mendapatkan materi selengkap ini? Saya time travel Bu. Saya suka ketawa. Lucu Bu. Kejangan. Baik Bu. Kamu lucu Erik. Tapi saya beneran Bu, saya serius.